Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Bersyukur pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini. Kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan dan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersaat teduh, memulai hari kita dengan firman Tuhan, dibekali dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Sungguh besar anugerah Tuhan, sungguh amat besar kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kehidupan masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Meskipun keadaan di sekitar kami semakin tidak pasti, kesehatan kami menjadi terancam karena pandemik ini. Tetapi sungguh hanya oleh karena kemurahan hati Tuhan kami masih boleh hidup, kami masih boleh diberikan kesehatan. Dan pagi hari ini Tuhan kembali membekali kami dengan firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan ajari kami, bekali kami, berbicaralah kepada kami, dan hadirlah Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap sehat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang baik di dalam Tuhan. Sebab saya tahu di tengah-tengah masalah pandemik seperti ini, ekonomi terancam, kesehatan kita pun terancam, apalagi yang sudah lansia kan ya, pasti merasa tidak tenang. Keluar rumah pasti merasa, aduh nanti aku kena virus atau enggak ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan pasti beserta dengan kita. Saya sangat yakin bahwa Tuhan kita itu nyata dan perlindungan Tuhan itu selalu ada pada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, Mazmur 17. Kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ya. Bapak Ibu Saudara bisa simak, mendengarkan, dan juga sambil membaca di rumahnya juga dari Alkitabnya masing-masing juga boleh. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 17. LAI memberikan judul Diburu dengan Tak Bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru padamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda
yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah, Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari awal udah jelas ya kalau Mazmur 17 ini adalah doa Daud yang dijadikan sebuah lagu pada saat itu. Kita tahu bahwa Daud ini dari sebelum dia menjadi raja sampai dia menjadi raja, kita tahu bahwa dia adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa dia selalu berdoa dan memohon perlindungan dari Tuhan. Jikalau dulu masalah yang selalu dihadapi Daud adalah ketika dia mengembalakan domba, dia harus menghadapi musuhnya, yaitu binatang buas. Binatang buas yang berusaha untuk mengambil nyawa domba-dombanya. Ya, dia sebagai gembala harus membunuh mereka, menjauhkan domba-domba gembalaannya daripada binatang buas yang ingin menerkam mereka. Dan ketika Daud menjadi raja, tetap juga ada musuh, yaitu siapa? Mungkin prajurit-prajurit hebat, orang-orang besar, bahkan pemimpin-pemimpin dari bangsa lain yang menjadi musuh dari bangsa Israel pada saat itu. Tetapi di tengah segala pergumulan yang ada dalam kehidupan Daud, kita bisa lihat satu hal, entah itu di kitab Raja-Raja, kitab Tawarik, dan di Mazmur penuh juga dengan nyanyian dan doa dari Daud. Kita bisa melihat bahwa Daud adalah pribadi yang dari sebelum dia menjadi raja sampai dia menjadi raja, bahkan sampai dia tua, dia tetap orang yang berharap kepada Allah Israel. Kedengarannya wajar saja, bukan? Karena Daud kan orang percaya pada zaman itu, orang yang percaya kepada Yahweh Allah Israel. Jadi wajar saja jikalau orang yang percaya kepada Allah berdoa kepada Allah. Seperti kita sekarang orang Kristen yang berdoa kepada Kristus, sepertinya itu hal yang wajar. Tapi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Daud sebenarnya tidak bisa kita pandang sebagai sesuatu yang wajar pada saat itu. Karena kenyataannya orang-orang di sekitar Daud, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu sendiri, dan kita bisa lihat kisahnya di dalam Alkitab, tidak sedikit dari mereka yang tidak setia terhadap Allah. Walaupun dia orang percaya, walaupun mereka orang yang percaya kepada Yahweh, tidak sedikit di antara mereka yang menyembah Allah lain dari bangsa lain. Ada beberapa alasan Bapak Ibu Saudara kenapa orang-orang Israel yang tidak setia itu meninggalkan Allah. Salah satunya di antara banyak alasan pasti orang-orang meninggalkan Tuhan pada saat itu. Tetapi salah satunya adalah merasa bahwa walaupun mereka sudah berdoa di hadapan Allah, kenapa musuh-musuh Israel masih menyerang mereka pada saat itu? Seharusnya mereka berpikir bahwa ketika mereka berdoa kepada Allah, memohon perlindungan daripada Allah, maka kematian akan jauh daripada mereka. Maka musuh-musuh mereka akan jauh daripada mereka. Sederhananya mereka itu berpikir kalau aku berdoa kepada Allah, seharusnya hidupku gak ada masalah lagi. Nah itu kan orang Kristen juga sekarang banyak tuh mikir kayak gitu. Nah kalau kita ngelihat Daud punya pemikiran yang berbeda daripada mereka. Di dalam doa-doa Daud dan Mazmur Daud, kisah hidup Daud, kita bisa lihat bahwa dia tidak pernah mengeluh tentang adanya kejahatan.
Daud di dalam doa-doanya bisa juga menjadi pengajaran bagi kita yang mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, walaupun kita anak-anak Tuhan, masalah tidak akan pernah jauh daripada kita. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita berdoa kepada Allah jadi anak Tuhan, bahkan kita menjadi anak Tuhan yang taat, sangat taat, kita berusaha menjaga kehidupan kita. Seperti Daud kan bilang, langkahku tetap mengikuti jejakmu di ayat 5. Kakiku tidak goyang. Dan juga dia di ayat 4 dia bilang, firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Tetapi tetap ada orang yang berusaha untuk membunuh dia. Masalah itu tidak jauh daripada dia. Dia orang yang setia loh. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita setia, maka masalah akan jauh daripada kita. Tidak bisa. Karena ya Daud pun menyadari hal ini, bahwa orang fasik akan selalu ada selama kita hidup di dunia yang berdosa. Orang fasik akan selalu ada di sekitar kita. Jadi apa bedanya dong dengan orang yang percaya kepada Allah dan orang yang tidak percaya kepada Allah? Satu berdoa kepada Allah dan satu tidak berdoa kepada Allah, tetapi dua-duanya dapat merasakan permasalahan yang sama. Tetap merasakan penderitaan dari orang-orang fasik. Kalau kita merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada perbedaan di antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami masalah, mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan lebih mengandalkan diri sendiri, entah itu orang lain ataupun secara materi. Mereka mengandalkan ketiga hal tersebut. Tetapi jujur saja, ada beberapa teman-teman saya yang pernah mengalami masalah dan mereka tidak mengenal Tuhan, bercerita kepada saya, mengandalkan tiga hal ini pun tidak membuat mereka merasakan ada harapan ataupun satu kepastian yang akan menolong mereka. Maka sudah kelihatan apa perbedaannya dengan orang percaya. Ketika orang percaya menghadapi masalah, mereka ada satu tempat yang tidak tergantikan oleh ketiga hal tadi. Entah itu diri sendiri, entah itu orang lain, ataupun materi. Ketiga hal ini tidak akan bisa menggantikan kehadiran Allah di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Sama seperti Daud yang berlindung di bawah Allah, memohon perlindungan, pertolongan daripada Allah. Demikian juga orang percaya pada saat ini sudah sepatutnya perlindungan Allah itu tidak digantikan dengan hal lainnya yang tidak pasti tadi. Entah itu diri kita sendiri yang kita merasa kita mampu, entah itu orang lain yang mungkin memiliki pangkat yang besar, orang penting yang bisa menolong kita, entah itu melalui materi, uang contohnya. Ketiga hal tersebut tidak akan bisa menggantikan harapan, ketenangan, kepastian, sukacita ketika kita berdoa kepada Allah, mengandalkan Allah ketika kita ada masalah. Jikalau kita menggantikan posisi Allah yang pertama ketika kita menghadapi masalah, kita menjadikan Allah posisi nomor 4 atau nomor 2 atau nomor 3 dari prioritas yang akan keputusan yang akan kita ambil. Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa itu adalah salah dan rugi. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma salah, saya menganggap itu rugi karena Tuhan sudah menyediakan satu tempat khusus bagi orang percaya. Ketika mereka bersyukur, ketika mereka mengeluh, ketika mereka mengadu, yaitu melalui doa. Tempat itu tidak tergantikan. Doa ketika manusia terhubung bersama dengan Allah
harapan itu diberikan, kepastian itu diberikan, pertolongan itu diberikan, dan manusia tidak menggunakan hal itu, alangkah ruginya. Sama seperti misalnya kita ada asuransi, tetapi ketika kita sakit kita tidak klaim. Ya, gampangnya contohnya seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan mau rugi. Ayo, ketika kita, apalagi di masa-masa pandemik seperti ini ya, kayaknya sulit kalau kita menemukan hal yang mungkin patut kita syukuri atau mendapatkan kepastian dari dunia ini. Sulit sekali. Hanya dari Allah kita percaya bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Sebab kita percaya bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang pada mulanya Dia telah berkata bahwa dunia yang Dia jadikan adalah amat sangat baik. Demikian juga kita adalah makhluk yang diciptakan Allah. Allah berkata amat sangat baik. Maka dari itu, apapun masalah kita saat ini, apapun keadaan kita hari ini, kita datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab di luar daripada Tuhan, saya jamin kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kepastian, situasi yang lebih baik tidak akan kita dapatkan di luar Allah. Hanya di dalam Allah kita mendapatkan ketenangan, kepastian, dan harapan Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini saya berikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Sekitar 1 menit Bapak Ibu Saudara boleh berdoa di hadapan Tuhan, boleh mengucap syukur, bahkan juga boleh Bapak Ibu Saudara memohon pertolongan. Jika ada yang sakit, minta Tuhan sembuhkan. Kalau ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan ataupun diri kita sendiri yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah masalah pandemik seperti ini yang dihadapi semua orang, katakan itu juga di hadapan Tuhan. Tuhan pasti dengar. Tuhan akan menyendengkan telinganya dan mendengarkan seruan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami sadar kami manusia yang lemah. Jujur kami tidak mampu menjalani kehidupan kami seorang diri. Tanpa Tuhan, kami seperti debu. Kami tidak ada guna dan tidak mampu menolong diri kami sendiri. Tuhan, kehidupan di depan kami semakin tidak pasti dengan kabar-kabar di berita yang kami baca, dengan fakta-fakta yang kami lihat dengan mata kepala kami. Tuhan, tolong kuatkan hati kami dan mampukan kami untuk melewati semua ini. Tolong negara kami juga, para pemerintahan yang ada, diberikan hikmat untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi negara kami, yang boleh menolong rakyat mempunyai kehidupan yang sejahtera, tidak mementingkan diri mereka sendiri. Tuhan, kami serahkan negara kami. Kami serahkan juga kehidupan kami secara pribadi, pekerjaan kami, kesehatan kami, Tuhan, anak-anak kami.
Biarlah kami semua berada di bawah perlindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap berserta dengan kami, memberikan kami harapan, kepastian, dan kehidupan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini kami dikuatkan melalui firman Tuhan, dan kami dibekali untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah firman ini sepanjang hari ini boleh terus bergema dalam hati kami, bahwa tidak ada tempat lain bagi kami untuk bersyukur, tidak ada tempat lain bagi kami untuk meminta, memohon pertolongan selain kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Doa pagi kita selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.